Apa yang kita dapat dari pelajaran sholat? Kita ngaji. Sholat menurut bahasa artinya doa. As-sholatu lughatan ad-du'a. Sholat menurut bahasa artinya doa. Berarti orang yang rajin sholat rajin doa. Orang yang rajin doa rajin minta. Orang yang rajin minta dikasih. Sholat artinya doa. Ustadz, kalau doa minta berarti ada caranya dong. Caranya minta bagaimana Pak Ustadz? Fikih ngajarin. Wa syar'an hiya aqwalun wa af'alun wa muftatahatun bitakbir wa mukhtatamatun bitaslim. Salat menurut syara, ucapan dan gerakan. Dimulai dengan takbir, diakhiri dengan salam. Berarti salat doa, doa berarti minta. Mintanya pakai ucapan dan gerakan. Mintanya kudu ngomong. Kalau minta kagak ngomong ribet, Bo. Ibu minta beliin cincin sama suami ibu, kagak ngomong lagi, tahu nyolek. Kepala kita yang paling terhormat, paling mulia ibu, tapi ketika sholat lagi sujud, liatin kepala kita, perhatiin, sama rendahnya dengan kaki. Bahkan kepala kita lebih rendah dari pantat kita. Begini banyaknya orang kagak ada yang nyenangin gua, nyakitin semua, nyakitin semua. Isra Mi'raj ngajarin apa kita? Supaya melaksanakan ibadah. Perintah sholat yang langsung dari Allah melalui malaikat Jibril, langsung dari Allah kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang kita dapat dari pelajaran sholat? Kita ngaji. Sholat menurut bahasa artinya doa. As-sholatu lughatan ad-du'a. Sholat menurut bahasa artinya doa. Berarti orang yang rajin sholat rajin doa. Orang yang rajin doa rajin minta. Orang yang rajin minta dikasih. Sholat artinya doa. Ustadz, kalau doa minta berarti ada caranya dong. Caranya minta bagaimana Pak Ustadz? Fikih ngajarin. Wa syar'an hiya aqwalun wa af'alun wa muftatahatun bitakbir wa mukhtatamatun bitaslim. Salat menurut syara, ucapan dan gerakan. Dimulai dengan takbir, diakhiri dengan salam. Berarti salat doa, doa berarti minta. Mintanya pakai ucapan dan gerakan. Mintanya kudu ngomong. Kalau minta kagak ngomong ribet, Bo. Jangan jauh-jauh anak kita minta beliin sama bapaknya, kagak ngomong lagi, tahu-tahu nyolek. Bapaknya bingung motor apa peda. Kenapa? Mintanya nggak ngomong. Ibu minta beliin cincin sama suami ibu, kagak ngomong lagi, tahu-tahu nyolek. Lakinya bingung, meremelik kata lakinya, ntar malam apa? Tuh, salah prediksi. Ya po, salah perkiraan, makanya kudu ngomong. Bu, ngomong. Sama sholat doa, doa arti minta, ucapan dan gerakan. Maka dalam sholat ada rukun kauliyah, ada rukun fi'liyah. Diajarin dalam sholat. Apa yang kita dapat pelajaran dari sholat? Pertama, sholat ngajarin kita disiplin. Disiplin apa Pak Ustadz? Disiplin waktu. Kalau belum waktunya jangan sholat. Kan begitu ya kan? Disiplin waktu. Waktunya zuhur ya zuhur. Zuhur 4 rakaat. 4 rakaat jalanin. Ustaz saya tambahin atu ya biar 5, biar pahalanya banyak. Salah. Tetap namanya disiplin. Nggak bisa berubah. Disiplin waktu. Yang ketiga, sholat ngajarin kita apa? Sholat ngajarin kita tawadhu, rendah hati. Supaya kagak sombong. Pelajaran sholat apa Bu? Kita dalam sholat diajarin jangan sombong. Anggota tubuh kita kan yang paling mulia, yang paling terhormat kepala. Ini kepala paling terhormat nih Bu. Makanya orang kalau nggak ada palanya bukan orang. Ini kepala terhormat nih. Bercanda sama temen dikeplak marah. Lu jangan ngeplak sembarangan. Yang lain boleh lu cubit, lu tabok. Tapi pala gue lu keplak nggak boleh. Ini pala nih 3 liter setengah dipitrain. Bener Po? Pala kita paling terhormat, paling mulia. Makanya kita bikin KTP di kelurahan yang dipoto kepala. Ada orang sini KTP-nya gambar dengkul? Gak ada. Kepala kita yang paling terhormat, paling mulia ibu. Tapi ketika sholat lagi sujud, liatin kepala kita, perhatiin. Sama rendahnya dengan kaki. Bahkan kepala kita lebih rendah dari pantat kita.
tinggian pantat dalam sujud. Bener Bu? Ternyata dalam sholat kita diajarin gak ada apa-apanya kita di hadapan Allah. Lahir ke dunia emang bawa apa? Apa yang mau disombongin kita? Lahir ke dunia dibantuin orang, nama dikasih sama orang. Nama kita kan dikasih sama orang. Pernah kita mesen namain dari sendiri kita? Enggak ada. Dikasih sama orang. Baju dipakai nama orang. Apa yang kita sombongin? Wala tamshi fil ardi maroha. Jangan berjalan di muka bumi dalam keadaan sombong. Mentang-mentang kaya belagu banget. Jalan kagak mau nengok orang. Mentang-mentang kaya jalan dada duluan. Mentang-mentang kaya jalan kagak nginjek tanah. Kuntilanak kali. Bener Pok? Iya diajarin tuh kita di situ. Jangan sombong. Dulu Firaun kan sombong banget. Firaun Pok. Firaun sombong banget. Kan tadinya raja biasa Firaun. Disanjung-sanjung. Diangkat-angkat. Akhirnya timbul akunya. Wah ngomong. Ana rabbukumul a'la. Sayalah Tuhan kamu yang paling tinggi. Wah ngaku jadi Tuhan. Sombong. Firaun kan raja. Berarti pejabat. Itu pejabat sombong si Firaun. Berarti kalau banyak pejabat yang sombong. Itu anak buahnya Firaun. Bu. Jangan sombong. Jangan sombong tentang atasan mau bawahan enggak. Hidup pun enak begitu Pok. Ada atasan kenapa? Karena ada bawahan. Orang disebut atasan karena ada bawahan. Disebut kaya karena ada yang miskin. Nggak mungkin disebut kaya kalau nggak ada yang miskin. Disebut pejabat kenapa? Karena ada rakyat. Nggak mungkin disebut pejabat kalau nggak ada rakyat. Nggak mungkin disebut atasan kalau nggak ada bawahan. Coba ibu pakai baju atasan doang kagak ada bawahannya lah. Nih, jadi kita jangan sholat ngajarin tawadhu, rendah hati. Selesai sholat kita beri salam, salam ke kanan, salam ke kiri. Ini pelajaran buat kita lagi. Apa pelajaran? Dalam hidup bermasyarakat kudu nengok kanan, nengok kiri. Lihat tetangga kita masih banyak yang susah, anak yatim masih ada, bener Pok. Jangan ngerasa hebat sendiri, pinter sendiri, kaya sendiri. Apa ntar mati berangkat sendiri? Kagak. Kita semuanya kan perlu orang. Nggak mungkin kita hebat sendirian, bener Pok. Saya ngomong begini nih, kenapa ngomong di panggung begini? Karena ada empok yang ngedengerin. Empok ngadepnya ke panggung, kenapa? Karena ada yang didengerin. Kita saling perlu. Bukan berarti penceramah lebih hebat dari jamaah, salah. Biar kata ceramah saya 3 jam di sini sampai subuh saya ceramah, cuman yang dengerin kagak ada. Paling kata RT itu usah dulu lama begitu, kan PA saya. Kita tuh saling perlu hidup. Orang disebutnya kan biar saling memerlukan, bantu. Yang punya harta bantu sama harta, jangan pelit, medit, koret, butut gasiran, pantat kuning, bol nontot. Orang kalau udah pantat kuning, bol nontot udah parah Pok. Nyeduh kopi ampasnya dijemur lagi. Saking pelitnya tuh orang ngajong bener dah. Makan launya ikan, habis palanya dikerepuk semua. Nah kucing melongo nungguin pala. Apalagi ibu-ibu sekarang emang masak udah pakai presto, tulang hancur di presto. Kucing pada kurus, kehabisan tulang, pelit banget Pok. Sisain juga Pok buat kucing. Ya Allah. Dikasih kelebihan harta bantu, bener Bu. Hidup itu yang enak adanya orang lain. Nabi Adam aja berduaan di surga sendirian kagak betah, diciptain Ibu Hawa anteng. Hidup enak adanya orang lain. Kebersamaan, kekompakan, biar kelar Isra Mi'raj biar kompak. Bersatu pengajian, bersatu berjamaah, turun rahmat dari Allah. Hidup kayak 2 tangan. Hidup tuh yang enak kayak 2 tangan, jangan kayak 2 kuping. Siapa yang bilang? Al-Imam Ghazali bilang, kun kal yadain wala takun kal udunain. Manusia umat Islam harus hidup seperti 2 tangan, jangan kayak 2 kuping. Ini kuping bu kanan kiri nggak ada yang akur. Kuping kanan ngadep sono, kuping kiri ngadep sono. Dia nggak pernah akur dia mah. Kuping kanan budek, kiri anteng aja dia mah. Makanya lebaran nggak pernah ketemu. Ya Pok. Hidup kayak 2 tangan, tangan kanan sama tangan kiri beda, tapi kompak, akur, kagak pernah berantem. Tangan kiri gatel, kanan gak pakai diundang, datang garukin. Nggak mungkin Bu, kiri gatel kanan ngomel, mampus lu garuk sendiri. Kagak. Kanan gatel, kiri nggak pakai dibilangin, datang garukin. Dua-duanya gatel, kompak main garuk-garukan. Tetangga lagi ada yang susah, jangan pakai diundang, tengokin. Tetangga ada yang meninggal dunia, jangan pakai diundang, tengokin. Tetangga ada yang sakit, jangan pakai diundang, tengokin. Tetangga lagi sekarat, rapat dulu.
Partainya apa itu dia? Lah keburu mati orang. Hidup enak tuh kayak dua tangan. Tangan kanan kerjanya cakep, tapi yang kiri nggak sombong, nggak selia, nggak iri. Yang kanan cakep kerjanya, dia nggak sombong. Salaman cakep banget, tanda tangan, mau makan, terima duit, kerjanya bagus-bagus dia mak. Tapi yang kiri nggak pernah sombong, nggak pernah iri dia mak. Apa tuh yang iri? Emang gue bagian gue mau di belakang biarin. Gue bagian kobelisasi, gue bagian cleaning service, bagian pembersihan, gue mah pembersihan aja. Tuh, tapi yang kanan kan kagak sombong, ingat sama yang kiri. Apa kata kanan kiri? Lu sabar. Walaupun yang terima duit gua ntar gua ke mall, kan gua beliin jam tangan, yang make elu kiri. Tuh, udah kompak po, enak hidup. Kanan sama kiri nggak pernah ribut, akur terus. Kapan akurnya? Lagi jalan kita lenggang. Tangan kanan maju ke depan, kiri ngalah, mundur ke belakang. Yang kanan, yang kiri ke depan, kanan gantian dah, gua mundur ke belakang. Lah cakep jalan kita. Coba lagi jalan kanan kiri nggak ada yang ngalah, begini jalan po. Udah kayak pampir. Nah itu namanya statis, jumud, beku, nggak pernah maju-maju. Kita pengen tuh sholat mengajarkan kita supaya tengok kanan tengok kiri, biar hidup bermasyarakat, bersatu kompak. Hidup kalau bersatu rame-rame enak. Lidi kenal lidi? Lidi tahu lidi bu? Lidi biar gede banget, kalau sendirian laler kagak mati. Lidi biar gede banget nih, kalau sendirian laler kagak mati. Tapi kalau ada lidih kecil-kecil digabung jadi satu, diikat sapu namanya. Jangankan laler, anjing kita gede gempor. Maka kita pengen kebersamaan, kekompakan, kerukunan, berjamaah. Artinya berjamaah turun rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Falaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu lakuntum minal khasirin. Andai kata tidak ada keutamaan dan rahmat dari Allah, tergolong kita orang yang rugi. Dengan kumpul berjamaah turun rahmat dari Allah, kasih sayang yang diberikan, keuntungan kita dapat hari ini. Untung ada dua, ada untung yang kelihatan, ada untung yang gak kelihatan. Untung yang kelihatan, pertama kita dikasih makanan. Hari ini kita makan, besok malam udah kita buang, ntar malam masuk kamar mandi, kita nongkrong, kurelakan di kau pergi. Boro-boro ditengok, baru jatuh langsung kita siram. Untung kelihatan habis segitu doang po. Tapi ada untung yang gak kelihatan, dosa kesalahan kita dihapus oleh Allah, pahala Allah kasih begitu besar. Apalagi kita udah masuk bulan Rajab ini, bulannya apa? Bulannya Allah, Syahrullahil Asam, bulannya Allah yang tuli. Artinya apa? Yang nggak mau dengar ada pertengkaran, permusuhan, pertikaian di antara kita. Inilah bulan perdamaian. Kita biar supaya akur, memasuki apa? Karena bulan Rajab litat hiril badan, mensucikan badan kita. Jangan ada timbul permusuhan fisik di antara kita. Persiapan ini buat masuk apa? Masuk bulan Sya'ban. Dalam rangka apa? Litat hiril qalbi. Bulan Sya'ban, bulan Roah, nyuciin hati kita, bersihin hati. Kenapa? Karena kita mau masuk bulan yang maha bersih lagi. Apa itu? Bulan Ramadan, litat hiruh, untuk mensucikan ruh kita. 3 bulan persiapan Ramadan po. Pengen dapat Idul Fitri dari sekarang. Rajab badan kita bersih, Sya'ban hati kita bersih, Ramadan jiwa kita bersih. Keluar Ramadan baru disebut Idul Fitri, kembali kepada kesucian, suci bersih lahir batin. Kalau badan udah bersih, hati udah bersih, jiwa kita udah bersih, keluar Ramadan bersih kita, nggak punya dosa. Alhamdulillah. Begini banyaknya orang kagak ada yang nyenangin gua, nyakitin.